Perkenalkan, nama saya Nazila Syamsia Zalianti dari nomor absen 25. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai liquefied natural gas atau bisa disebut juga dengan LNG. Apa sih LNG? LNG adalah gas alam yang didinginkan hingga kurang 162 derajat Celcius, sehingga berubah menjadi cair. Dalam bentuk cair, gas alam lebih mudah disimpan dan diangkut karena volumenya menyusut 600 kali lipat. Oke, bagaimana LNG dibuat? LNG dibuat melalui 4 proses tahapan. Yang pertama ada ekstraksi, yang kedua ada pemurnian, yang ketiga ada pencairan, dan keempat ada penyimpanan dan transportasi. Nanti akan dibahas oleh detail lagi oleh rekan saya yaitu Alivia. Kemudian, mengapa LNG digunakan? LNG digunakan karena yang pertama, ramah lingkungan. Emisi karbon lebih rendah dari batu bara dan minyak bumi. Yang kedua adalah efisien. Penyimpanan dan transportasi lebih mudah dibanding gas biasa. Yang ketiga, bahan bakar alternatif. Digunakan untuk listrik, industri, kendaraan, dan rumah tangga. Kemudian, yang keempat, sumber energi melimpah, lebih stabil dibanding minyak bumi. Jadi, LNG menjadi pilihan energi bersih dan efisien untuk masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Penggunaan LNG liquefied natural gas dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak positif seperti mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan dari penggunaan LNG. 1. Mengurangi emisi karbon. LNG memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya seperti batu bara dan minyak bumi. Kedua, menjadi sumber energi bersih. LNG dapat menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon di berbagai sektor industri. Ketiga, mengurangi emisi NOx dan particulate matter atau PM. LNG dapat mengurangi emisi NOx hingga 80% dan particulate matter atau PM hingga 99% dibandingkan dengan bahan bakar minyak berat atau HFO. Berikutnya, yang keempat, meningkatkan efisiensi dan ketersediaan energi. LNG dapat dikirim ke berbagai wilayah yang sulit dijangkau karena volume gasnya berkurang hingga 600 kali lipat ketika dicairkan. Yang kelima, membantu keberlanjutan sumber daya laut. Penggunaan kapal bermotor LNG dapat membantu keberlanjutan sumber daya laut. Yang terakhir, menciptakan fondasi untuk masa depan pelayaran yang lebih bersih. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses pembuatan LNG. Pertama adalah ekstraksi gas alam. Gas alam diperoleh dari ladang gas melalui pengeboran. Gas ini biasanya mengandung campuran metana, etana, propana, butana, karbon dioksida, air, dan zat lain. Yang kedua adalah pembersihan dan pemurnian. Di pembersihan dan di pemurnian ini ada 4 tahap. Yang pertama, penghilangan air. Ini itu untuk mencegah pembentukan es saat pendinginan. Yang kedua adalah penghilangan karbon dioksida. Ini untuk mencegah pembentukan es kering. Yang ketiga ada pemisahan hidrokarbon berat. Etana, propana, dan butana bisa diambil untuk keperluan lain. Yang keempat adalah penghilangan gas pengotor. Ini itu untuk menghindari korasi dan bahaya lain. Nah, proses pembuatan LNG yang ketiga adalah pendinginan. Gas alam dimasukkan ke dalam unit pendinginan bertingkat yang menggunakan sistem heat exchanger dan refrigerant seperti propana atau nitrogen. Proses ini bertahap hingga gas mencapai suhu minus 160 derajat Celcius sehingga berubah menjadi cair. Yang keempat ada penyimpanan dan transportasi. LNG disimpan dalam tangki berisi khusus untuk menjaga suhu rendah. LNG kemudian dikirim ke berbagai lokasi menggunakan kapal tanker LNG atau truk cryogenic. Nah, yang kelima, yang terakhir ini regasifikasi atau saat LNG digunakan. LNG dikembalikan ke bentuk gas melalui proses pemanasan di tempat terminal
penerima. Gas alam ini kemudian disalurkan melalui pipa untuk digunakan dalam industri pembangkit listrik atau rumah tangga. Nah, jadi proses ini memastikan LNG tetap aman, efisien, dan ekonomis untuk distribusi ke berbagai tempat yang jauh dari sumber gas alam. Tadi adalah merupakan proses pembuatan LNG. Perkenalkan, nama saya Najril Faujanurdin dari absen 24 dari kelompok 1. Dampak positif penggunaan liquefied natural gas. Apa sih dampak positifnya? Mari kita bahas. Penggunaan liquefied natural gas lebih ramah lingkungan dibanding batu bara dan minyak karena menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dioksida, sulfur oksida, dan juga nitrogen oksida yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan polusi udara. Mengurangi emisi partikulat karena tidak menghasilkan jelaga atau abu seperti batu bara sehingga udara tetap bersih dan mengurangi risiko penyakit pernapasan. Dan dapat mengurangi efek rumah kaca karena menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, meskipun tetap menghasilkan emisi metana dalam jumlah yang kecil. Yang kedua, manfaat bagi transportasi yaitu digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk truk, bus, dan juga kapal, menggantikan solar yang lebih berpolusi. Dan juga lebih efisien dan hemat biaya dalam jangka panjang karena kendaraan berbahan bakar liquefied natural gas memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Yang ketiga yaitu manfaat bagi industri dan juga ekonomi. Di antaranya yaitu menjadi sumber energi untuk pembangkit listrik yang lebih bersih dengan efisiensi yang tinggi. Meningkatkan ketersediaan energi terutama bagi daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan pipa gas. Dan yang terakhir yaitu menarik investasi dan membuka lapangan kerja di sektor energi dan teknologi karena pengembangan infrastruktur liquefied natural gas membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Sekian dari saya. Dampak negatif penggunaan LNG ada 3 bagian. Yang pertama, risiko terhadap lingkungan. Potensi kebocoran metana yang dapat terjadi saat proses produksi, transportasi, atau penyimpanan, di mana metana merupakan gas rumah kaca lebih kuat daripada karbon dioksida. Dampak eksplorasi gas alam yang dapat merusak ekosistem, mencemari sumber air, serta mengganggu habitat flora dan fauna. Memerlukan infrastruktur khusus yang mahal untuk penyimpanan dan transportasi LNG, sehingga tidak semua negara dapat mengembangkan teknologi ini dengan mudah. Yang kedua yaitu risiko keselamatan. Mudah menguap dan mudah terbakar, sehingga jika terjadi kebocoran dan terkena sumber api, bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. Kecelakaan dalam pengangkutan LNG dapat menyebabkan tumpahan LNG atau ledakan besar. Membutuhkan sistem keamanan ketat karena gas alam yang menguap dapat menyebabkan sesak napas jika terhirup dalam jumlah besar. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada sumber daya fosil, bukan energi terbarukan karena LNG tetap berasal dari gas alam, yang merupakan sumber daya fosil terbatas. Dampak ekonomi global karena harga LNG dipengaruhi oleh pasar global sehingga negara yang bergantung pada impor LNG bisa mengalami ketidakstabilan harga energi. Bismillahirrahmanirrahim, saya Darin Gaida Hasana dari kelas 10C. Kelompok 1 akan melanjutkan materi berupa tantangan dan risiko penggunaan LNG. Tantangan penggunaan LNG berupa yang pertama, infrastruktur yang mahal. Nah, penggunaan LNG ini pasti membutuhkan penyimpanan, transportasi, dan distribusi LNG yang mempunyai fasilitas khusus seperti terminal LNG, kapal tanker kriogenik, dan jaringan pipa bertekanan tinggi yang pasti membutuhkan investasi yang besar. Lalu yang kedua, keamanan penyimpanan dan transportasi. LNG harus disimpan dalam tangki yang berisolasi
khusus untuk mencegah kebocoran dan menjaga suhu rendah. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan kebocoran atau kebakaran. Lalu yang ketiga, ketersediaan pasokan. Tidak semua negara memiliki sumber LNG yang cukup sehingga mereka bergantung pada impor yang dapat terpengaruh oleh geopolitik dan fluktuasi harga pasar global. Yang keempat, konversi teknologi. Infrastruktur dan kendaraan yang menggunakan LNG memerlukan modifikasi atau pergantian teknologi yang mahal agar bisa kompatibel dengan bahan bakar ini. Lalu yang terakhir yaitu adalah regulasi dan perizinan. LNG ini harus memenuhi standar keamanan dan lingkungan yang ketat, yang dapat memperlambat proyek pengembangan terminal dan fasilitas distribusi. Risiko penggunaan LNG berupa yang pertama kebocoran dan ledakan. LNG sendiri tidak mudah terbakar dalam bentuk cair, tetapi jika bocor dan berubah menjadi gas dalam kondisi tertentu, ia dapat membentuk campuran yang mudah terbakar dan berpotensi menyebabkan ledakan. Yang kedua, risiko lingkungan. Meskipun lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, tetapi LNG tetap menghasilkan emisi karbon dioksida saat pembakaran. Selain itu juga, kebocoran metana selama produksi dan distribusi dapat berdampak negatif terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, risiko kesehatan. Paparan LNG yang sangat dingin dapat menyebabkan radang dingin atau biasa yang disebut dengan frostbite pada pekerja yang menangani bahan ini tanpa pelindungan yang memadai. Yang keempat, ketergantungan pasar global. Harga LNG berfluktuasi tergantung pada permintaan dan pasokan global, sehingga negara yang bergantung pada LNG ini dapat mengalami ketidakstabilan ekonomi akibat perubahan harga energi. Dan yang terakhir adalah kemungkinan serangan siber. Infrastruktur energi termasuk fasilitas penyimpanan dan distribusi berbasis digital rentan terhadap serangan siber yang dapat mengganggu pasokan energi dan menyebabkan risiko keselamatan. Perbedaan LNG dan energi terbarukan adalah dua sumber energi yang berbeda dalam beberapa aspek utama. Satu, sumber energi. LNG berasal dari gas alam yang merupakan bahan bakar fosil. Gas ini dicairkan dengan mendinginkannya hingga sekitar minus 162 derajat Celcius untuk mempermudah transportasi dan penyimpanan. Energi terbarukan berasal dari sumber yang dapat diperbarui secara alami seperti matahari atau solar, angin, air atau hidro, biomasa, dan panas bumi atau geotermal. 2. Dampak lingkungan. LNG, meskipun lebih bersih dibandingkan batu bara dan minyak bumi, LNG tetap menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 saat dibakar sehingga berkontribusi pada perubahan iklim. Halo, saya Azhara Afiah Maulida dari absen 6. Di sini saya akan menjelaskan masa depan LNG dan solusi untuk mengurangi dampak negatifnya. Masa depan LNG diperkirakan masih akan penting dalam campuran energi global karena dianggap lebih bersih dibandingkan batu bara dan minyak. Meskipun tetap memiliki dampak lingkungan, terutama terkait emisi metana. Untuk mengurangi dampak negatifnya ada beberapa cara, yaitu 1. Mengurangi emisi metana. Kebocoran metana dari proses produksi, transportasi, dan penyimpanan LNG dapat dikurangi dengan teknologi canggih dan sistem pemantauan yang lebih baik. Ini akan membantu meminimalkan dampak gas rumah kaca yang sangat kuat. 2. Teknologi karbon teknologi CCUS. Penggunaan teknologi untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida dan fasilitas LNG bisa mengurangi emisi karbon yang penting dalam upaya mengurangi pemanasan global. 3. Transisi ke energi terbarukan.
LNG dapat berperan sebagai sumber energi transisi yang lebih bersih menuju penggunaan energi terbarukan sepenuhnya, seperti angin atau matahari. Ini memungkinkan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam jangka panjang. Dengan langkah-langkah tersebut, LNG dapat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi sambil mengurangi dampak lingkungan yang seiring dengan peralihan ke energi yang lebih berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Sipa ini Alia, akan menyimpulkan seluruh materi yang telah disampaikan. Penggunaan LNG dalam kehidupan sehari-hari memberikan banyak manfaat, terutama dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. LNG digunakan dalam berbagai sektor seperti transportasi, industri, dan pembangkit listrik karena sifatnya lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Namun, penggunaan LNG juga memiliki tantangan seperti resiko kebocoran metana, kebutuhan infrastruktur yang mahal, serta ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas. Oleh karena itu, meskipun LNG merupakan solusi transisi menuju energi yang lebih bersih, pengembangan energi terbarukan tetap hanya harus diperkuat sebagai alternatif jangka panjang. Untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, kombinasi LNG dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro menjadi langkah terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi global tanpa merusak lingkungan.